Kesehatan masyarakat, hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Saya sendiri Eni Simanjuntak, Unit Kesehatan Masyarakat, hadir bersama rekan-rekan saya, Ibu Evelina Sihonggi, Bapak Delfani Simanjuntak, dan Ibu Fatma Nenggola. Ada suku-suku di rohata, asing kermas para nate. Biasanya mau nata botol, mau kermasi, asenang, gitu kan? Tensi, masa gede kudu hani ngebege. Bentuk germas itu sangat banyak. Kalaupun biasanya yang familiar seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini pun adalah salah satu bentuk germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Dengan ibu mau datang ke sini bergerak untuk menambah informasi bidang kesehatan, itu merupakan bagian dari germas. Belum selesai masalah kita di pola yang menular tadi akibat si kuman, si bakteri dan virus tadi, ini sudah kembali banyak menyerang. Artinya masyarakat Indonesia punya beban ganda dalam menangani penyakit langgodang jenis Sahiti. Akibat ini penyakit tidak menular ini. Ini disebabkan oleh gaya hidup kita yang tidak sehat. Dia tidak disebabkan oleh kuman, dia disebabkan oleh manusia itu sendiri. Gaya hidup seperti apa sih yang disebabkan menyebabkan penyakit tidak menular ini, yaitu pertama, kurang aktivitas fisik. Sebanyak apapun aktivitas fisik kita, dikatakan bagus apabila ditambahkan dengan minimal olahraga ringan. Yang kedua, mengkonsumsi buah dan sayur. Hari ini saja kita ingat, di dapur kita sudah adakah buah dan sayur ini? Meja makan yang harusnya sudah dimakan sejak pagi oleh anggota keluarga, kita yang di bawah. Ini wajib harga mati, tidak bisa. Kenapa? Fungsi buah dan sayur itu sangat dibutuhkan oleh semua tubuh manusia setiap hari. Bukan per 2 atau per 3 hari, setiap hari dia butuh. Artinya suka tidak suka kita harus memenuhi kebutuhan ini. Nasi tidak bisa menggantikan peran buah. Ya, ikan tidak bisa menggantikan peran sayur. Kalau tadi bisa digantikan perannya oleh nasi, tidak apa-apa. Udah nggak usah makan buah dan sayur. Kalau bisa nanti dihandle sama si nasi dan si ikan. Masalahnya tidak bisa. Jadi suka tidak suka, kita harus memenuhi buah dan sayur supaya apa? Peran dia itu bisa betul-betul bekerja dalam tubuh kita. Ya, sama seperti ini Bu. Kita membangun sebuah bangunan, ada pasir, ada semen, ada air, ya kan, ada batu bata. Si semen kan nggak bisa gantikan fungsi pasir. Jadi kita bilang, ya udahlah, nggak usah kita pakai semen, malas belinya, pakai pasir aja bikin bangunan. Jadi nggak bangunan itu, nggak bisa. Karena tubuh kita seperti itu. Kalau kita abaikan sih, udahlah nasi ikan aja, nggak usah buah sayur. Ingat, satu saat tubuh kita akan rusak. Merokok, minum alkohol. Kalau kita bilang Pak jangan merokok, pasti nggak bisa. Nggak bisa Bu. Nggak bisa. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk yang ditakutkan dari merokok apa Pak? Bukan rokoknya, tapi asap rokok. Jadi apa solusi yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari bahaya asap rokok? Menjauh dari orang lain ketika ya, hak orang lain untuk menghirup udara segar. Ya, jangan hanya hak kita saja yang kita pikirkan, jangan nyaman kita saja kita pikirkan. Nama ngeluon ikon saling dokan, saling menghargai. Silakan merokok, tapi mohon menjauh dari orang lain. Jangan di dalam ruangan apabila ruangan itu ada orang lain. Masih ada yang merokok di rumah dilarang. Ya, pergilah Pak dulu bentar. Keluarin sotokin hoa man. Karena asapnya itu sangat merusak kesehatan para kami. Ya, harus terus diingatkan. Agak disentil bapaknya dikit, cuma caranya agak lembut dulu. Jangan sampai natokan ya. Penyakit-penyakit tidak menular tadi ini Ibu bisa kita cegah. Artinya kita punya kesempatan untuk bebas dari penyakit ini. Ada kesempatan melalui gerakan masyarakat hidup sehat ini. Nah, kalau ini kita budayakan pasti nyaman kita. Sedikit saya informasikan apa itu germas. Suatu tindakan yang sistematis dan terencana
harus dilaksanakan bersama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup. Kata kuncinya adalah bersama-sama. Siapa itu bersama-sama? Kami dari bidang kesehatan, pemerintah desa, Bapak Ibu dari masyarakat, kalau ada mitra kerja desa biasanya PKK, ada ormas lebih bagus. Jadi semua harus bergerak. Kenapa semua harus bergerak? Karena semua punya kemampuan berbeda-beda. Jadi kalau semua lintas menggunakan kemampuan yang dia punya, ini masalah akan selesai. Tidak ada masalah yang nggak bisa selesai kalau bareng-bareng. Tapi kalau dikerjakan sendiri-sendiri, nggak kelar-kelar itu, Bu. Habis tenaga, habis waktu, habis pikiran, nggak kelar-kelar. Ya, yang ada nama beban pikiran. Jadi harus bareng-bareng. Jadi kalau ini pemerintah desa banyak mungkin anggaran yang sudah dikucurkan untuk masyarakat yang untuk meningkatkan kesehatan, itu juga harus ambil apa sih yang saya buat, apa yang harus saya lakukan untuk melindungi diri saya dan keluarga. Kalau kita budayakan Ibu, banyak untungnya. Kesehatan kita pasti terjaga. Kalau udah sehat pasti bisa produktif cari uang, ya bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Artinya kita tidak sakit, tidak ada lagi biaya untuk berobat, ya kan Bu? Lingkungan kita akan bersih. Kenapa? Semua masyarakat desa Barora sudah terbiasa dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Gak bisa lewat sampah, kalau ada sampah kan langsung ambil. Kalau semua seperti itu, yakinlah lingkungan kita akan bersih. Kalau bersih yang nyaman siapa? Ya kita. Ya kan paling enak kan Bu kalau tinggal di lingkungan yang bersih. Coba kita pulang kerja, terus setelah kita pulang ke rumah mulai berantakan. Nampak nggak bebannya? Stres, kalau ngamuk. Tapi ketika udah capek dari luar nyampe rumah, rumahnya asli bersih, enak lagi. Ya kan? Capeknya bisa berkurang. Itu dia kalau berada di lingkungan yang bersih. Jadi ayo kita budayakan gerakan masyarakat kesehatan. Nah, ini tadi ini awal bentuknya kemas ini banyak bentuk kemas ini. Ada 5. Hari ini kami ambil yang nyawa pendamping penyediaan pangan sehat dan percepatan kenaikan gizi. Kenapa ini diambil Puskesmas tahun 2022? Karena kita sekarang lagi punya masalah. Balige dan tuba sedang tidak baik-baik saja. Ya, kasus stunting sedang melanda daerah kita dan itu suatu sangat situasi yang sangat tidak enak. Miris sekali. Ada 132 anak ibu yang hari ini per Agustus 2022 terdiagnosa kasus stunting. Banyak itu Bu. 132 anak yang stunting di Bali G. 22 desa 5 kelurahan. Saya nggak tahu kenapa seperti ini. Nah, sebenarnya kalau tadi pangan sehat di semua rumah tangga betul-betul bisa diterapkan dengan baik, ini kasus nggak muncul lagi. Nggak ada lagi stunting di Baruara. Tidak ada lagi yang kurus di Baruara. Tidak ada lagi berat badan lahir rendah seorang bayi lahir di Baruara. Tidak ada lagi yang wanita usia subur desa Baruara yang anemia. Nggak ada lagi itu semua. Masalahnya kenapa masih ada tadi? Karena masih ada perilaku rumah tangga di desa Baruara yang tidak menganggap penyediaan pangan sehat itu penting. Gerakan hari ini untuk menuntaskan ini masalah ini stunting. Mungkin kita sudah dengar Ibu ya stunting apa ya, kalau di sini ada kader pasti sudah familiar dengan kata stunting. Stunting itu apa sih Bu? Siapa yang bisa bantu saya apa itu stunting? Stunting gagal tumbuh seorang anak akibat tidak diberikannya asupan gizi yang optimal pada tubuhnya dan jangka panjang. Ciri-cirinya yang bisa dilihat manusia adalah dia biasanya kelihatan pendek dibanding teman seusianya. Itu ciri-cirinya. Jadi Ibu banyak sekarang stunting ini nggak kelar-kelar. Kenapa? Karena masyarakat belum paham apa bahaya di balik stunting. Masyarakat masih termindset stunting itu hanya pendek. Pendek itu kan tidak masalah Guru Junta. Emang kalau pendek gimana kali rupanya? Banyak kok artis yang pendek cantik-cantik. Enggak. Jadi pendek itu Ibu hanya itu ciri-cirinya. Itu tanda yang bisa kita lihat dari seorang anak yang stunting sehingga kita bisa dengan cepat mencarinya. Jadi sebenarnya masalah itu letaknya di balik stunting itu adalah anak yang dengan stunting jika tidak ditangani dengan baik dan akan berlanjut, dia dipastikan akan mengalami kemunduran kemampuan intelektual. Ya, bayangkan kalau intelektualnya sudah jatuh, nggak ada lagi kata anak pintar, tidak ada lagi anak berkualitas, tidak ada lagi anak cerdas. Itu kan kita ada dua-dua tak kasih kola kagak lenta asal lo hidupannya. Harapan kita jadi anak yang berkualitas, kelak besarnya bisa bersaing sama siapapun. Resiko besar terkena penyakit tidak menular. Ada berisi tano, gue tanaman lesi dan di bayam kangkung itu tumbuhnya gampang. Ya kan? Ada telur ayam, kalau nggak bisa beli daging ikan, telur ayam itu nggak masalah, nggak sayang kangkung. Yang ayamnya bisa, asal mau bagaimana mengolahnya supaya anak itu tertarik mau makan. Jangan duluan dikasih
jajan dibanding makan, ibu. Bu, anak saya nggak mau makan, apa kalau aku bilang katanya? Siapa bilang? Yang namanya manusia, kalau lapar cari makan. Pernah dengar hanya karena sejengkal perut bisa membunuh orang katanya? Itu. Kalau anak itu lapar, dia akan cari makan. Tapi bagaimana dia lapar? Orang itu ibu cekokin jajan, ibu kasih uang, dia akhirnya jajan. Itu yang terjadi. Nah, stunting akibat kurangnya pengetahuan orang tua ini masih ada. Jadi harapan kami dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, pengetahuan orang tua semakin nambah. Kemudian nggak ada lagi yang alasan kurang pengetahuan. Biasanya ibu anak-anak stunting itu penyumbangnya akibat tidak diberi ASI 0 sampai 6 bulan sama ibunya dulu. ASI itu diatur oleh hormon. Hormon itu sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologi seorang perempuan. Itu dia uniknya ASI. Hormon itu bekerja, dia akan bagus kalau psikologi itu baik. Ya, makanya kalau ada sini yang sudah agak saya lihat agak tua, kalau dia punya paru main atau punya laki-laki bagus, pindah makan pasti. Kalau ini sudah lulus dia yakin melakukan cara. Tapi biasanya kalau ada ibu-ibu yang agak capek tertekan, tapi dia diam nggak berani ngomong, itu dia aslinya biasanya. Ya, akhirnya aslinya pulang, anaknya ngambek terus nangis karena rasa nggak cukup, jatuhnya ke sebenarnya hasil itu bisa berhasil karena bantuan orang terdekat. Kita tidak selalu biasanya orang tuanya sampai 24 bulan akhirnya kita dikasih ASI dan diberi makanan pengganti. Selain pola makan, pola tidur anak juga harus menjadi perhatian seorang ibu. Tidur itu menjadi sama pentingnya dengan makanan tadi. Jadi berbarengan. Jadi dia makannya harus diseimbang, pastikan dia tidur. Namanya anak harus ada jam tidurnya. Jadi kalau memang anak itu maunya tidur digendong, gendong. Lo jangan karena tidak selamanya anak itu akan berbentuk seperti anak kecil. Lambeling, lambalga, tidak akan digendong itu. Jadi berjuanglah ibu minimal 2 tahun pertama. Nah, 2 tahun pertama di situ adalah puncak tumbuhnya otak optimal. Kalau tidak bisa genjot lagi 5 tahun pertama. Kalau juga masih gagal untuk yang perempuan, remaja putri sampai 12 tahun ada kesempatan. Kalau yang putra 14 tahun kejar. Jadi makanya sekarang ada juga program pemerintah untuk yang 12 tahun di bawah. Di posyandu remaja kita udah ada ya Bu bidangnya. Ini kami selalu bilang anak-anak remaja putri harus sudah minum KB tambah darah. Nah, ini untuk mencegah ke arah sana. Kelak dia menjadi wanita dewasa yang sehat, sehingga dia juga besok tidak melahirkan anak stunting. Ingatkan remaja putrinya kalau ada minum tablet tambah darah. Tadi saya sudah sebutkan masalah stunting apa efeknya ke depannya buat bangsa ini dan buat desa kedua. Kami Puskesmas Tadawit, kami hari ini mau tawarkan solusi. Solusi ini harapannya kalau diterapkan secara komitmen oleh semua keluarga desa berharap ini masalah stunting, masalah gizi bisa diatasi dengan baik. Ini ada dia bule super cantik, budidaya lele dan sayur pakai ember, cegah anak stunting dan kurang gizi. Nah, ini untuk menjawab apa? Biasanya anak-anak stunting ataupun kalaupun tidak stunting, tapi anak-anak yang dalam masa pertumbuhan sangat membutuhkan protein hewani. Yang protein ini 2 ya Bu ya, ya. Ada hewani, ada nabati. Yang paling dibutuhkan masa pertumbuhan itu yang hewani. Lele merupakan salah satu sumber protein hewani dan mudah didapatkan, ya kan? Jadi kami mengasih solusi yang mudah. Kalau kita tawarkan solusi tapi solusinya sulit, tidak akan dikerjakan pastinya. Jadi kami selalu konsep yang mudah saja. Kami tawarkan metode, nanti ibu bisa laksanakan di rumah. Itu ada ember, ada sayur, dan ini ada tempatnya. Ember ini nanti ibu semakin besar tempat embernya semakin bagus. Kenapa? Semakin banyak lele yang ibu bisa budidayakan. Oke? Isi ember kalau ada ibu yang saya lebih suka sih yang kalau orang pakai embernya 80 lah minimal 80 liter. Atau mau ladang tong tadi jauh nasi pakai betong label gay. Nanti gando ikan. Oke, kita ambil contoh ini. Ini ember diisi air bersih. Ini untuk media sayur ibu. Ini bahan bekas paket tempat minum-minuman di apa? Di Balige, di Pablokoni Hala ada minum jalan ini. Ikuti panik. Ya, ini ibu lobangi pakai solder. Nah, supaya ada ke jalan air. Nah, setelah itu ini tempat media sayur dengan sayur ibu. Jalannya ada yang hitam, arang. Jadi kita tidak pakai panah. Ya kan? Lalu ini ada kawat jemuran sisa.
dibentuk sama suami saya di rumah, saya minta tolong. Bentuknya nggak harus seperti ini banyak, terserah ibu mau pakai seperti. Penting dia bisa menampung menggantung si tempat media sel tadi. Lalu ibu letakkan di dalam. Tadi embernya sudah berisi air. Oke? Nah seperti itu. Letakkan ibu di dalam. Nah kali ini saya nggak bikin di dalam, saya bikin luar dari bisa ibu lihat ya bu. Undangan beda kami jauh dari kami luar, jangan salah kan? Nah ini hanya contoh, nanti ibu bikin di gampang kan bu. Nah jadi apakah hanya ini? Enggak. Kalau ada aqua yang besar mau marques kita kan goreng do halak menor aqua. Aqua itu pun bisa ibu pakai kan, ibu potong dikit. Nah, maka lebih bagus aqua yang gede, yang besar itu, yang 1 liter kan yang segini, ibu potong jadi udah bisa jadi 2 tempat. Oke, ibu setting bagaimana caranya biar bisa gantung. Nah, setelah gantung diisi arang, ini isi air, lalu ibu masukkan sayur yang mau ibu. Nah, ini saya kangkung. Nah, bisa kangkung ibu. Yang paling banyak sekarang referensinya kangkung karena sepertinya banyak pecinta kangkung dan kangkung ini mudah tumbuh. Nah, ini bisa pakai kangkung. Oke. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Baru masukkan bibit lelenya. Tutuplah ini dengan rangka supaya lelenya enggak lompat-lompat karena lele itu. Jadi airnya sebanyak apa ibu? Kan gitu. Nah, janganlah tergenang semua enggak. Airnya ini hanya bisa menggenangi di bagian permukaan arang. Jadi jangan menggenangi sekali, jangan sampai enggak. Jadi atur ibu. Contohnya kalau misalnya di sini begini letaknya, ini kan kekecilan ya ibu ya kan. Anggap ini letaknya seperti ini, ya berarti airnya harus segini, ya kan bu, agar bisa dia masuk ke bagian kak plastik ini di atas. Jadi tetap akar sayur itu bisa menyerap air yang dari bawah. Jadi ibu buat lagi nyiram sayur, nggak perlu nyuruh si butet siram mama itu, nggak usah ibu. Dia dari bawah, karena itu sudah lubang di bawah. Oke? Setelah itu lanjutkan, ibu lebih paham soal membesarkan lele secara seperti biasa dikasih makannya, ya kan? Mau malu kamu, kami harus 2 bulan sudah panen. Ini bisa dikerjakan sendiri, bisa juga dikerjakan kelompok. Bisa ibu, lebih besar lebih bagus, artinya lebih banyak lelenya yang hidup. Sampai 15 hari silahkan dibersihkan. Atau mungkin belum 10 hari kayaknya agak ada rasa agak nyaman bau, ibu cek juga, udah ibu bisa lebih cepat. Tapi normalnya biasanya sampai 15 hari mereka dari hanya 2 bulan besar. Pesan kami jangan hanya mau jadi penonton, yuk jadi pelaku. Jadi ketika kita mau melakukannya, kita akan bisa menikmati yang seperti mereka rasakan sekarang. Mereka sekarang bisa senyum. Pertanyaan saya, apakah karena nggak minum hasil, saya pikir perkembangan otak bagaimana? Saya pikirnya di mana? Apakah ada mengurangi itu? Begini, jadi kalau anaknya tidak dikasih ASI, artinya adalah nggak langsung otomatis jadi anak stunting. Artinya kerja ibu harus lebih keras dibanding anak yang dikasih ASI. Satu. Yang kedua, pastikan gizinya betul-betul tercukupi dengan baik. Kalau ASI, kita nggak perlu pakai air, kita nggak perlu ukur-ukur. Nah, kalau memang inang wajib pakai formula karena memang ada kondisi sesuatu yang tidak asinya keluar, saya dong ini mungkin ada ina, nah dan boy keluar asinya, tapi saya rasa sebenarnya kalau tidak ada kondisi yang patologis, kalau dirangsang terus itu pasti keluar. Ya, sebenarnya itu asi. Kalau dirangsang terus dipencet pasti keluar. Ya, tapi karena sudah berlalu, oke. Jadi inang kalau tidak dikasih asi formula, pastikan memang formula yang cocok untuk tubuhnya itu satu. Ya, berikan dia sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kalau banyak orang tua kadang yang salah ngasih ASI formula, akhirnya lebih banyak cairannya dibanding gizi susunya, kan? Kadar suhunya mempengaruhi. Itu dia bedanya formula. Semua teratur. Kepanasan dikit, rusak proteinnya. Gitu kan? Ngali sautik, dan kalau nggak kumpul butuh dan minum be. Jadi ibu harus lebih intens seperti itu. Kalau kita langsung nggak langsung anak itu jadi IQ enggak, tapi ibu harus kerja lebih kerja keras, pastikan dengan bantuan ibu kader dan biaya desa rajin aja inang bawa ke posyandu, nanti di sana mereka akan bantu. Kalau ada yang kurang, ada yang lebih, nanti akan mereka bantu. Ya, cuman harapan kami kalau nanti selamat datang bule super cantik di desa Batuara. Ayo hidup sehat, makan sehat, pikir sehat, jalan sehat. Salam sehat, salam
Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita.